Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 151. Dia berhenti sejenak dan menatap tajam wajah Maya Dewi. Akan tetapi mengapa Nona menolong saya, seorang Belanda? Yang saya tahu, biasanya para pendekar memusuhi orang Belanda. Tuan keliru menilai para satria Jawa. Para satria membela bangsa dan negara apabila terjadi perang antar bangsa. Akan tetapi di luar perang, kami membela siapa saja yang lemah tertindas dan menentang siapa saja yang jahat sewenang-wenang mengandalkan kekuasaan dan kekuatan. Saya tadi melihat 3 orang itu hendak membunuh Tuan secara kejam, maka saya anggap mereka jahat dan saya turun tangan membelamu. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi antara Tuan dan mereka? Saya adik kandung Kapten Willem van Huysen, akan tetapi saya bukan anggota pasukan Kompeni Belanda, Nona. Saya adalah seorang pendeta. Seorang pendeta? Maya Dewi mengamati pakaian orang itu. Pendeta apa, Tuan David van Huysen? Dukar menyebut nama itu selengkapnya. Kalau sulit, sebut saja nama saya David, Nona Maya Dewi. Saya adalah pendeta agama Kristen. Ah, pendeta yang memimpin orang-orang Belanda bernyanyi dalam kuil atau masjid. Saya pernah melihatnya di Batavia. Bukan, Nona. Kuil itu tempat orang beragama Hindu, dan masjid tempat sembahyang orang beragama Islam. Rumah kebaktian orang Kristen disebut gereja. Bukan hanya bernyanyi memuji nama Tuhan dan berdoa, melainkan juga mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan para pendeta. Pendeknya, tempat beribadat, Nona. Begitukah? Lalu, apa hubunganmu dengan orang-orang tadi, Tuan? Dengan sikap ramah dan lembut, suaranya halus penuh kesabaran, Pendeta David van Huysen lalu bercerita, didengarkan penuh perhatian oleh Maya Dewi yang merasa tertarik sekali karena apa yang didengarnya itu sama sekali di luar persangkaannya. Sejak muda, David van Huysen telah menjadi seorang penyebar Injil atau yang umumnya disebut pendeta Kristen. Dia bertugas menyampaikan berita keselamatan Injil sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan seringkali memasuki daerah-daerah di mana peradaban manusia masih amat terbelakang. Sudah seringkali dia menghadapi ancaman maut yang mengerikan, namun berkat imannya yang teguh dan penyerahan dirinya yang total terhadap tugas sebagai seorang hamba Allah yang taat, dia selalu dapat terhindar dari mara bahaya. Dia adalah seorang pendeta yang benar-benar menghayati tugas sucinya, maka melihat banyak kenyataan timpang dilakukan oleh pemerintah bangsanya, dia seringkali memprotes dan menentang kebijaksanaan Kompeni Belanda sehingga dia dianggap sebagai seorang pemberontak oleh pemerintah. Dia tidak setuju terhadap politik VOC bentukan kerajaan Belanda yang berambisi mencaplok Pulau Jawa dengan berbagai cara yang licik. Bukan saja Belanda menggunakan kekuatan pasukan bersenjata api untuk memaksakan ambisinya, juga Belanda menggunakan perdagangan, bahkan membius rakyat jelata dengan candu. Yang lebih dari itu, David van Huysen marah sekali melihat betapa Belanda mempergunakan agama sebagai siasat politiknya untuk menundukkan dan melemahkan semangat perlawanan rakyat Jawa. Agama Kristen adalah agama yang berintikan kasih, dan para pendeta yang diperalat politik Belanda menanamkan sikap sabar mengalah dan tidak menggunakan kekerasan kepada rakyat, sehingga melemahkan semangat mempertahankan tanah air yang akan dikuasai Belanda. Sikapnya ini membuat dia dibenci, bukan hanya oleh para pembesar Kompeni, bahkan juga oleh banyak pendeta Kristen yang diperalat politik Belanda. David van Huysen bahkan berentangan dengan kakaknya, Willem van Huysen yang menjadi kapten pasukan Kompeni Belanda. Dia berjuang sendiri tanpa teman. Dia menyebarkan berita keselamatan yang suci tanpa pamrih, baik untuk diri sendiri maupun untuk politik pemerintah bangsanya. Tugasnya yang diemban dan dilaksanakan murni, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan dalam firman-firman-Nya, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Tuhan, bertaubat dari dosa-dosanya dan mohon pengampunan dari Tuhan, kemudian melaksanakan semua kebajikan seperti yang diajarkannya sesuai dengan petunjuk firman dalam kitab Injil dari agamanya. Demikianlah, Nona Maya. Saya dikucilkan, bahkan dimusuhi. Beberapa hari yang lalu, saya menumpang sebuah kapal Kompeni Belanda yang berlayar dari Batavia menuju Belambangan.
Saya tahu bahwa kumpeni kembali melakukan siasat licik mengadu domba, membantu Belambangan yang hendak memberontak terhadap Mataram. Saya tidak mencampuri dan saya hanya ingin melaksanakan tugas saya, menyampaikan berita keselamatan di antara mereka yang tinggal di dusun-dusun pasisiran selatan yang masih menyembah berhala, menyembah kuburan, pohon-pohon besar, batu-batu dan gua-gua. Ketika berada di atas kapal, saya melihat 2 orang pribumi menjadi tawanan kumpeni. Mereka adalah orang-orang yang membela Mataram dan mungkin menjadi mata-mata Mataram untuk menyelidiki hubungan antara kumpeni dan Belambangan. Mereka tertangkap dan terancam keselamatan mereka. Saya tidak suka melihat kejadian ini dan diam-diam saya melepaskan mereka malam tadi dan mereka melompat ke laut melarikan diri. Akan tetapi perbuatanku itu ketahuan oleh Pendeta Johan yang menganggap saya sebagai saingannya. Saingan? Dan dia juga pendeta Kristen? Pendeta David menghela napas panjang. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Karena sikap saya yang tidak menyetujui agama dipergunakan untuk kepentingan politik membuat saya dianggap saingan dan dimusuhi sebagian para pendeta, termasuk Pendeta Johan, walaupun banyak pula yang diam-diam menyetujui pendapat saya. Nah, kiranya perbuatanku membebaskan tawanan 2 orang pribumi itulah yang mengakibatkan usaha pembunuhan atas diri saya tadi. Akan tetapi, mengapa begitu, Tuan? Dan mengapa kalau mereka hendak membunuhmu, dibawa dulu ke pantai? Bukan begitu, Nona. Saya memang harus mendarat dan saya turun dari kapal, menggunakan perahu tadi di antar seorang perwira dan 2 orang prajurit yang mendayung perahu. Baru setelah dekat pantai perwira itu memberitahu bahwa saya akan dia bunuh memenuhi perintah Pendeta Johan. Ah, betapa jahatnya. Pendeta David menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Tidak, Nona. Dia tidak menganggap perbuatannya itu jahat. Dia menganggap itu merupakan tugasnya demi kepentingan kerajaan Belanda karena dia menganggap saya seorang pengkhianat yang harus dibunuh. Tentu saja perbuatannya itu melanggar hukum dan kalau saya laporkan kepada atasan, dia dan 3 orang tadi akan mendapat hukuman berat. Akan tetapi saya tidak akan melaporkan mereka, Nona Maya. Tidak, saya hanya berdoa semoga Tuhan mengampuni mereka. Hening sejenak, Maya Dewi termenung. Dahulu, ketika ia masih menjalani kehidupan sesat, ia menganggap bangsa Belanda amat baik, manis budi dan royal dalam memberi hadiah. Kemudian ia mulai melihat kepalsuan Belanda ketika Mayor Jacques hendak memaksa ia menjadi istrinya. Setelah ia mengembalikan dinar emas tanda sebagai mata-mata kumpeni dan ia meninggalkan Batavia, ia mulai menyesal akan semua kesesatannya yang tidak mendatangkan kebahagiaan melainkan lebih banyak mendatangkan kekecewaan dan kedukaan dalam hatinya. Kemudian ia bertemu Bagus Sajiwo dan hidupnya mengalami perubahan total seperti sekarang ini, ia terbimbing dan mengenal Gusti Allah, sadar betul akan baik atau buruk sehingga kini ia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda daripada dahulu, seperti bumi dan langit. Barulah terbuka kesadarannya bahwa kumpeni Belanda itu jahat dan licik, pandai membujuk dan mempergunakan orang-orang pribumi untuk memusuhi bangsa dan menjual tanah air sendiri. Ia menganggap bahwa semua orang Belanda jahat belaka. Akan tetapi sekarang, ia bertemu seorang Belanda yang mengaku sebagai pendeta dan yang memiliki watak dan budi amat halus, mengingatkan ia kepada watak dan budi Bagus Sajiwo. Mendengar akan perasaan benci licik dan kejam dari Pendeta Johan dan para opsir Belanda bukan hal yang aneh bagi Maya Dewi, akan tetapi melihat sikap Pendeta David yang begitu sabar dan lembut, hal ini sungguh di luar dugaannya. Tuan David, selama ini saya bertemu dengan banyak orang kumpeni Belanda dan saya anggap mereka itu licik dan jahat. Mereka ingin mengadu domba antara penguasa-penguasa daerah dengan kerajaan Mataram agar rakyat pribumi menjadi lemah. Mereka ingin menguasai tanah air kami. Akan tetapi sikap Tuan berbeda dengan mereka.